Judul Orang Percaya yang Dipercayai. Orang percaya yang dipercayai. Bicara tentang orang percaya yang dipercayai, ini hendak menceritakan bahwa begitu banyak orang percaya, tapi tidak semua orang percaya itu dipercayai Tuhan untuk baik itu memimpin sebuah jemaat atau menjadi guru atau menjadi apapun. Tidak semua orang percaya dipercayai Tuhan. Nah, kita menjadi istimewa. Saya dan saudara menjadi orang yang istimewa karena dipercaya Tuhan untuk sebuah pekerjaan yang besar, mengembalakan domba. Dulu waktu saya masih kecil, nenek saya itu gembala yang sangat luar biasa. Dia punya banyak kerbau. Dia mengajari saya teknik untuk menjadi gembala yang baik. Dia beritahu saya begini, menjadi gembala itu dua hal yang penting Anda perhatikan, yang kamu harus perhatikan. Apa itu? Pertama, harus bikin air garam. Oh iya, air garam. Tapi yang lebih penting dari itu adalah semua kerbau harus dicucuk hidungnya, harus dilobang hidungnya. Itu yang lebih penting. Jadi waktu proses kalau turun kerja sawah lagi, tidak semua kerbau harus dituntun. Hanya satu dua saja kerbau yang diikat, lalu kemudian yang lain mengikutinya. Itu tapi kalau satu yang paling tua mungkin atau yang disebut pemimpinnya lari, maka semua akan lari, apapun upaya orang untuk menjaganya. Itu tradisi gembala kerbau. Tapi pembacaan kita bukan bicara tentang gembala kerbau. Pembicaraan kita bicara tentang gembala domba. Gembala domba itu jauh berbeda dengan gembala kerbau. Gembala domba dan gembala kambing itu berbeda. Menjadi gembala kambing itu jalan di depan, gembala di belakang, diusir saja ke sana kemari. Begitu pekerjaan gembala kambing. Tapi gembala domba itu ada di depan. Dia di depan menuntun. Makanya Mazmur 23 itu berkata, ia menuntun aku. Peran seorang gembala dalam bacaan ini tidak di belakang, tetapi di depan, menjadi contoh, menjadi teladan, mengambil semua resiko di dalam proses menggembalakan domba. Dalam tradisi, kalau kita hidung kerbau dicucuk lalu kemudian diikat supaya dia menyerah. Kalau domba tidak. Tradisi Yahudi itu ada proses memplecokkan. Kira-kira itu bahasanya. Tidak dipatahkan tetapi sendi pangkal pahanya dilepaskan, dikasih keseleo supaya dia kemudian dilatih oleh tuannya berjalan pelan-pelan mengikutinya sampai sembuh. Itu nanti yang menjadi barisan paling depan. Dalam domba itu ada domba yang paling setia, dia yang pernah diplecokkan, dia yang pernah dikeselokan oleh tuan. Itu yang akan ada di depan, memimpin semua gembala, memimpin semua domba yang lain. Sehingga ketika gembala di depan, ada satu domba yang kemudian menjadi leader dari semua domba. Kemana domba itu pergi, maka ke situlah yang lain ikut. Nah, di situ peran kesetiaan seekor domba. Domba ini akan menjadi sangat setia karena tuannya sudah pernah memperlakukan dia penuh dengan kasih sayang. Waktu kakinya terpelecot, dia pelan-pelan, makanya dia menjadi domba yang paling setia. Karena kepedulian gembala terhadapnya lebih dari domba-domba yang lain. Itu gambarannya. Bagaimana dengan kita? Sekarang diperhadapkan kepada saudara pertanyaan yang sama 3 kali. Apakah engkau mengasihi aku? Ketika Petrus ditanya seperti itu, pertanyaan sepintas. Tapi sekarang juga pertanyaan itu datang kepada saudara. Apa jawab Petrus waktu ditanya, apakah engkau mengasihi aku? Masih diingat? Gembalakanlah. Iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Jawaban berikutnya, gembalakanlah domba-domba aku. Sekolah adalah tempat membuktikan bahwa Anda mengasihi Tuhan. Sama dengan kami. Gereja adalah tempat di mana kami harus membuktikan bahwa kami mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan adalah menggembalakan domba-dombanya. Sekali lagi, pertanyaan ini datang kepada saudara. Bukan hanya kepada Petrus saja waktu itu, tapi juga terhadap guru-guru yang ada, bahwa apakah engkau mengasihi aku? Tidak banyak. Perintah berikutnya adalah, kalau engkau tahu, kalau kita berkata bahwa engkau tahu Tuhan, aku mengasihi engkau, perintah berikutnya adalah, gembalakanlah domba-domba. Jadilah guru yang baik. Guru agama itu harus beda dari guru-guru yang lain. Tapi kalau sama aja kita dengan guru yang lain, betapa kasihannya kita. Guru agama itu harus beda. Semua orang-orang yang berlabel agama itu harus tampil beda. Bedanya di mana? Bedanya dalam cara mendidik. Mungkin ada beberapa patron, ada beberapa aturan, tetapi yang tertinggi dari seluruh aturan kita adalah kasih.
Kalau satu domba diperlakukan dengan sangat baik, dengan penuh cinta, maka dia akan menjadi leader dari semua domba. Dia akan menjadi domba yang paling setia. Dan kesetiaan domba itu tidak karena dicucuk hidungnya, tidak. Tapi karena dia diperlakukan dengan kasih sayang oleh seorang gembala. Tuhan memampukan saya dan saudara menjadi gembala. Selamat mengasihi Tuhan di sekolah, di mana Tuhan mempercayai saudara. Sekali lagi, Tuhan mempercayai saudara untuk menggembalakan domba-dombanya. Ada banyak orang percaya, tapi Andalah yang diberi kepercayaan untuk menggembalakan dombanya. Belajar pada Petrus, setia sampai mati. Amin. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Saya dan saudara adalah orang mengasihi Tuhan. Buktikan kasih Tuhan dengan kembali menggembalakan domba-dombanya.